Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Review Dolpis. Kali ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa terkait pertandingan di AFC 2 ya, di ACL tuh antara Lion City Sailor melawan Persib Bandung. Nah, sebelumnya saya berencana memang membuat preview pertandingan ini, tetapi ya karena kesibukan tidak sempat membuatnya dan baru bisa membuatnya setelah selesai pertandingan Persib Bandung melawan Lion City Sailor. Ya ini pertandingan yang luar biasa bagi Persib Bandung ya. Kenapa dikatakan luar biasa? Di bagian sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Persib Bandung hanya membawa 20 pemain, artinya beberapa pemain inti tidak dibawa karena cedera ya. Dimas Derajat selain karena kartu merah juga memang cedera sehingga tidak bisa dimainkan. Di posisi bek kiri ya Rejaldi yang sejak dulu cedera dan juga belum pulih, kemudian Edo Febriansyah juga mengalami cedera sehingga posisi bek kiri kemudian memang tidak ada di Persib Bandung ya. Kemudian beberapa pemain lain juga sama mengalami kondisi yang kurang bagus. Jadi tentu saja Persib berangkat ke Singapura itu dalam kondisi tanda petik agak pincang ya. Tidak seperti biasanya. Nah, artinya ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi Coach Bojan Hodak, padahal mereka menargetkan 3 poin ya supaya menang. Dan ketika kita lihat memang di pertandingan terutama di babak pertama itu Persib Bandung banyak sekali tanda petik kebolongan ya. Jadi jarak antar pemain jauh, kemudian soliditas di pertahanan juga agak rawan gitu ya, karena berkali-kali bisa dilihat bisa ditembus oleh para pemain daripada Lion City Sailor. Nah, berakhir babak pertama dengan skor 2-0 ya. Ini tentu saja skor yang sangat berat gitu. Nah, maka target paling realistis ya tidak kalah gitu, dalam artian hanya bisa menyamakan kedudukan. Itu target realistisnya. Tetapi saya termasuk yang selalu berkeyakinan ya, punya keyakinan ya. Ya itulah ya Persib Bandung, itulah Bojan Hodak. Saya melihat bahwa Bojan Hodak ini selalu mampu menjaga mentalitas pemain, fighting spiritnya itu bisa dijaga oleh Coach Bojan Hodak. Saya termasuk yang percaya kepada Bojan Hodak seperti itu. Walaupun saya melihat juga segi taktikal tidak begitu berubah dan agak sulit berubah memang di babak kedua pun sama. Tetapi saya percaya bahwa mentalitas pemain bisa tetap terjaga ya. Coach Bojan Hodak yang saya suka itu di sana. Jadi selalu mampu menjaga optimisme dan memberikan optimisme kepada para pemain ya. Nah, mengawali babak kedua juga Persib mencoba sedikit mengambil inisiatif dan memang ada beberapa tembakan yang dilakukan tetapi sangat tidak mengarah sasaran. Nah, akhirnya dilakukanlah pergantian ya, 3 pemain yang diganti. Rahmat Irianto ditarik keluar, kemudian Deddy Kusnandar dan juga Beckham ya, Beckham Putra. Nah, ini memang maaf bukan Beckham Putra, Hen ya. Hen kemudian yang ditarik. Ya memang 3 pemain ini bukan berarti bermain tidak baik ya, tetapi memang perlu penyegaran dan juga memang perlu adanya penajaman terutama di sisi penyerangan gitu. Dan kita tahu ya alternatifnya ada di Adam Alis. Adam Alis kita tahu gelandang yang cukup kreatif. Kemudian David Da Silva dan juga ada Mailson Lima. Mailson Lima kita tahu sedang on fire. Nah, dan terbukti kan akhirnya ketika Persib tertinggal 2-0. Nah, kemudian sejumlah percobaan gagal dan akhirnya kan gol pertama muncul ya dari striker andalan kita, striker andalan Persib Bandung yaitu David Da Silva ya, yang berhasil memanfaatkan rebound ya dari tendangan Nick Kuipers. Jadi Nick Kuipers melakukan tendangan kemudian dapat rebound ya. 2-1 ya, ini membangun optimisme akhirnya. Dan memang Persib Bandung dengan adanya David Da Silva itu penyerangannya lebih tajam karena pemain ini luar biasa ya. Dia adalah predator, dia pintar mencari ruang, kemudian kuat dalam memegang bola ya, holding the ball-nya sangat kuat, kemudian luar biasa gitu, finishing touch-nya juga sangat tajam. Nah, 2-1 ini tentu akan memberikan optimisme ya. Nah, serangan Persib berikutnya kemudian muncul ya, ini mirip Edo juga ya kemarin itu ya, itu dilakukan oleh Matteo Kocijan ya. Jadi
di menjelang kotak penalti melakukan tendangan begitu keras dan itu gol yang luar biasa ya. Ini gol pertama Matteo Kocijan dan golnya sangat indah menurut saya, sangat luar biasa. Nah, 2-2. Nah, saya sudah feeling ini. Kalau Persib bisa menyamakan minimalnya, maka ya ada harapan gitu untuk Persib minimal membawa 1 poin ya. Tapi kalau sebelum gol tercipta kemudian skornya sudah 3-0, nah itu bagi saya sudah kill the game ya. Jadi saya memprediksi ya itu ketika masuk babak kedua ini kalau Persib sampai kebobolan satu lagi, nah saya yakin sulit dan ya sudah selesai gitu. Pertandingan akan selesai ya agak sulit, yang mungkin adalah memperkecil ketertinggalan kalau terjadi 3 gol. Ternyata hanya terjadi 2 gol dan kemudian terjadi gol pertama David da Silva, terjadi gol kedua. Udah ketika disamakan kedudukannya oleh Matteo Kocijan itu saya mengira juga itu akan selesai ya, angka akan hanya mendapatkan poin seri. Ternyata luar biasa on fire lagi Tyrone Delpino, luar biasa mencetak gol dan itu benar-benar menjadi kill the game bagi Lion City Sailor. 3-2 saya sudah melihat kalau sudah seperti ini udah Persib bisa memenangkan pertandingan dan ini satu kemenangan yang luar biasa ya. Jadi Persib mampu mencetak 3 gol dalam waktu kurang dari 15 menit ya. Tambahan waktu 4 menit kemudian mulai dari menit 81. David da Silva, kemudian Matteo Kocijan dan Tyrone Delpino. Ini gol pertama David da Silva di ACL2, kemudian gol pertama Matteo Kocijan juga di ACL2 sekaligus di Persib Bandung, dan ini juga menjadi gol kedua di ACL2 sekaligus gol ke-6 daripada Tyrone Delpino. Dan satu pemain yang juga tidak lupa memberikan kontribusinya adalah Mylson 5, memberikan 1 assist kepada Matteo Kocijan. Nah, ini juga sekaligus mencari ya, menunggu apa kira-kira kontribusi yang akan diberikan oleh Mylson 5. Dan di 2 atau 3 pertandingan terakhir setidaknya Mylson 5 sudah bisa memberikan kontribusi dengan memberikan 2 assist. Ini assist yang kedua ya. Setelah di Liga 1 kemudian di ACL tuh memberikan assist. Ya mudah-mudahan ya Mylson 5 terus-menerus bisa berprogres ya. Sekarang memberikan assist, kemudian mungkin nanti mencetak gol dan lain sebagainya. Karena dari semua pemain asing memang Mylson 5 lah yang ditunggu. Dan assist ini sekaligus menguatkan bahwa Mylson 5 memang layak untuk dipertahankan di Persib Bandung. Meskipun tentu saja kontribusi-kontribusi yang lebih besarnya itu ditunggu. Tetapi dengan memberikan assist ini, setidaknya dengan telah memberikan 2 assist, 1 assist di Liga 1 dan 1 assist di ACL tuh. Nah, ini memberikan harapan kepada kita semua bahwa Mylson 5 bisa terus berprogres. Oke, selamat untuk Persib Bandung. Ini kemenangan yang luar biasa. Dengan kemenangan ini maka Persib Bandung mendapatkan 4 poin dan beranjak dari dasar klasemen menjadi posisi ketiga. Nah, posisi pertama itu masih ada di Taifot dengan 9 poin ya, menyapu hasil kemenangan. Kemudian Lion City Sailor 7 poin, nah Persib Bandung 4 poin dan Zhejiang itu 3 poin. Dengan tersisa 2 pertandingan, peluang Persib Bandung untuk baik menjadi runner up ataupun juara grup tentu masih ada. Tetapi memang yang paling realistis adalah Persib Bandung harus bisa menyapu 2 pertandingan ini dengan Taifot dan juga dengan Zhejiang gitu ya. Nah, apakah Persib Bandung mampu? Ya, saya kira euforia kemenangan hari ini harus menjadi modal penting bagi pasukan Bojan Hodak untuk mengarungi 2 pertandingan terakhir. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya termasuk yang percaya bahwa coach Bojan Hodak bisa memberikan sesuatu ya, bisa memberikan sesuatu apapun itu gitu ya untuk mencapai target yang diinginkannya. Seperti itu. Oke, ini luar biasa. Selamat untuk Bobotoh juga ya. Ini akan menjadi malam yang indah, luar biasa sekali. Comeback yang sangat luar biasa, sangat dramatis. Dan ini menjadi hasil yang luar biasa bagi Persib Bandung. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bekal di pertandingan selanjutnya, bisa menyapu bersih dan bisa lolos ke fase berikutnya. Karena jika Persib Bandung mampu lolos ke fase berikutnya, nah ini akan memperbaiki koefisien liga kita ya. Seperti itu. Oke, bagaimana komentarnya mengenai pertandingan ini? Silahkan di kolom komentar.